Propek Indonesia 2025 digelar di J-Expo Kemayoran, menjadi ajang inovasi terbaru industri pengemasan. Gerai bakmi viral di Pujasera Blok M ramai dipadati pengunjung. Batik Puri Ambari terus melestarikan motif khas Depok di tengah perkembangan zaman. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Melipir, program berita yang menyajikan beragam informasi menarik dari berbagai sudut kota, mulai dari peristiwa aktual hingga kisah inspiratif bersama saya, Nabila Ayu. Inilah rangkaian berita dari Melipir. Propek Indonesia 2025 kembali digelar di J-Expo Kemayoran. Acara tahunan ini menjadi ruang bertemu para pelaku industri untuk melihat perkembangan terbaru pada sistem pengolahan dan pengemasan. Berikut laporan Fahri. Baik Ayu, saat ini saya sedang berada di acara Propek Indonesia 2025 yang berlokasi di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara ini merupakan salah satu acara industri terbesar di Asia Tenggara. Sejak tadi pagi, ribuan pengunjung memadati acara dan ratusan perusahaan dari berbagai negara menampilkan inovasi terbarunya mulai dari mesin pengolahan, mesin pengemasan, dan mesin otomatisasi pabrik. Tema tahun ini berfokus pada keberlanjutan di mana para produsen memamerkan inovasi bahan kemasan daur ulang dan teknologi pengurangan limbah plastik. Acara ini berlangsung pada tanggal 19 hingga 22 November 2025 dan terbuka bagi pelaku bisnis dan masyarakat umum. Saya Fahri Ahmad dari J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, melaporkan. Belakangan, kawasan Pujasera Blok M kembali ramai diperbincangkan di media sosial, bukan tanpa alasan. Gerai bakmi khas Jaksel berhasil menarik perhatian banyak pengunjung, hingga rela antri panjang demi seporsi mie viral. Galurut Nupratiwi akan melaporkan untuk Anda. Ngantri banget. Halo pemirsa, tebak kali ini saya ada di mana? Betul, kali ini saya ada di Blok M, tepatnya di Pujasera. Yang belakangan ini lagi rame banget jadi perbincangan di media sosial. Katanya ada bakmi viral yang enak banget, yang bahkan orang-orang harus ngantri buat ngedapetinnya. Kalian penasaran kan? Yuk ikutin! Oke pemirsa, sekarang saya sudah sampai di Pujasera. Yuk kita cari bakmi viral tadi. Tuh, lihat deh. Jam makan siang gini rame banget. Begitu masuk, saya selalu fokus nih sama gerai yang satu ini. Soalnya antriannya panjang banget. Namanya bakmi khas Jaksel karena menyajikan semangkuk bakmi dengan rasa gurih khas Jaksel. Porsinya pas, harganya terjangkau, cocok banget buat nemenin makan siang. Nah, sekarang saya mau pesen bakminya. Gue mau beli yang bakmi kuah katsunya satu. Bakmi kuah beefnya satu. Sama miso basicnya satu. Udah. Nah pemirsa, sekarang pesanan saya udah datang nih. Kita coba yang bakmi royal katsu dulu. Oke pemirsa, ini aku tadi udah ngerasain yang ini. Dia tuh rasanya bumbunya kental banget, kayak ada kari-karinya gitu, pedas, terus minyak kenyal. Terus katsunya juga kulitnya crispy, dagingnya lembut. Sekarang kita lanjut ke menu yang kedua yuk.
Oke, jadi tadi saya udah ngerasain yang kedua. Ini tuh dia mie-nya lebih kecil-kecil gitu ya guys dibanding yang pertama. Dia jadi lebih lembut gitu di mulut. Nah, buat kalian yang nggak suka pedas, tenang aja. Di sini juga ada menu yang basic, jadi dia kuahnya gurih doang. Oke, kita cobain. Iya pemirsa, jadi yang nggak pedes ini, dia rasanya mirip, maksudnya sama, satu jenis sama yang miso pedes ini, cuman dia versi yang nggak pedes. Jadi dia mie-nya sama-sama tipis, lembut, terus juga ada fish roll kayak gitu. Halo Kak, Halo. ini rame banget nih ya tiap hari. Iya. Biasanya satu hari bisa habis berapa porsi nih? Biasanya kalau weekday itu dia bisa 200 sampai 300 mangkok, Kak. Kalau weekend dia bisa lebih. Oh iya, banyak banget ya. Terus apa sih ini yang bikin bakmi Jaksel tuh beda dari bakmi lainnya? Karena rasanya itu yang otentik, Kak. Yang bikin candu dia bisa balik lagi. Oke. Kalau yang best seller boleh tahu apa tuh menunya? Seller kita ada dua, Kak. Satu yang bakmi ciloy yang komplit sama miso yang gurih komplit. Oh gitu ya. Oke, makasih Kak. Oke. Sama-sama. Kalau Kak namanya siapa? Dinda. Oke. Kak Dinda, menurut Kak Dinda gimana nih cita rasa bakmi yang baru aja Kakak makan? Dari segi rasa sih enak ya, mie juga lembut, porsinya juga yang lumayan bisa buat kenyangin lah. Sekarang, yuk bergeser ke yang segar-segar, manis, creamy, dan segar. Ini dia, es durian runtuh tok dalang. Disajikan dengan potongan durian lembut, guyuran saus gula merah dan santan kental, plus taburan wijen dan topping manis di atasnya. Perpaduan rasa gurih dan manisnya pas banget buat penutup setelah makan berat. Oke pemirsa, tadi kan kita udah pesan yang pedas-pedas dan perut udah kenyang, tapi rasanya belum afdol kalau kita belum beli dessert. Sekarang saya beli es durian, mie dipotong. Yuk kita cobain. Enak banget. Duriannya tuh kerasa banget di mulut. Itu kan lumayan aja sih. Kalau buat ceritanya enggak sih ya, cuman kita ngambilnya dari kartun Upin Ipin yang Malaysia itu kan. Nah kita ngambilnya karena Todalang tuh kan punya kebun durian runtuh. Nah jadi kita ngambil namanya es durian runtuh atau dalang gitu Kak. Kalau sehari kita ngabisin Itu tergantung weekend sama weekday-nya. Kalau misalnya weekday itu kita habis 50 pack. Itu juga tergantung rame atau enggaknya ya. Kalau misalnya weekend kita habisnya 150 pack. 150 kurang lebih 150. Kadang 125 gitu Kak. Tergantung rame atau enggaknya. Tuh. Oke pemirsa, sekarang saya mau ngabisin es durian yang udah saya pesen dulu, nanti juga saya mau keliling lagi. Saya Galuh Ratna Pratiwi melaporkan dari Blok M, Jakarta. Melipir dulu, yuk kulineran. Batik Puri Ambari, rumah produksi batik yang tetap menjaga keaslian karya dengan mengangkat motif khas Depok. Di tengah perkembangan zaman, mereka terus berupaya melestarikan warisan budaya ini agar tetap dikenal masyarakat luas. Mari kita simak kisah lengkapnya dengan Mesya di sana. Siapa sangka kalau Depok juga mempunyai ciri khas batik tersendiri. Disinilah warna, motif, dan nilai tradisi berpadu menjadi karya-karya yang tidak hanya indah tetapi juga kaya akan makna. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana proses membatik di tengah hiruk-pikuk Kota Depok. Di tempat ini, batik bukan sekedar produk. Dia menjadi ruang untuk berkarya, ruang untuk merawat tradisi, dan ruang bagi warga Depok untuk mengenal identitasnya sendiri. Setiap pola yang tersusun menyimpan cerita. Setiap warna yang dipilih menggambarkan karakter dan perjalanan batik Depok yang terus berkembang. Puri Ambari hadir sebagai rumah bagi kreativitas dan ketekunan, tempat di mana warisan lokal dijaga melalui sentuhan tangan yang bekerja dengan penuh kesabaran. Perkenalkan, saya Ambar Lulis, pemilik brand batik
Puri Ambari. Jadi brand kami namanya Puri Ambari. Kami tinggal di Depok cukup lama, bukan asli Depok tapi ya belajar dan mengenal batik mulai tahun 2015. Mulai belajar dan mengenal batik, jadi sampai sekarang sudah 10 tahun kami ya. Awalnya saya belum membuat batik Depok ya. Dari awal yang tidak tahu apa-apa tentang batik, saya belajar batik di Museum Batik dan belajar batik juga di beberapa tempat. Akhirnya saya memberanikan diri untuk gabung di UKM di Smesco. Nah, disitulah saya kena sentil oleh Samuel Watimena, itu perancang itu. Kamu orang Depok kok motifmu Jawa Tengah gitu. Ya karena saya belajarnya kebanyakan di Jawa Tengah. Mau bikin batik Depok, waktu itu belum ada batik Depok ya, ada tapi motif batik gitu. Perajin-perajinnya belum pada muncul gitu. Kita semuanya punya ciri masing-masing ya, tapi tetap terpaku pada ikon-ikon Depok gitu. Tapi kita kreasikan kembali sesuai khasnya masing-masing. Kalau batik saya kebanyakan bercerita tentang budaya-budaya Depok. Saya menggeluti batik itu awalnya saya batik warna alam ya, yang waktu di Smesco itu. Tapi ketika saya pulang lagi ke Depok, karena warna alam belum banyak dikenal dan saya harus sosialisasi tentang batik Depok, saya ke warna sintetis. Nah, jadi saya memproduksi dua pewarnaan maksudnya. Satu pewarnaan kimiawi atau sintetis, yang kedua dengan pewarnaan warna alam. Masing-masing perlakuan beda. Kalau warna sintetis persiapannya kita menyiapkan motif dulu, lalu kita jiplak di kain, kita gambar, lalu kita canting dan langsung kita warnain. Bisa kita warnain sesuai kemauan kita. Tapi kalau di warna alam perlu proses lagi. Kain diolah dulu agar zat-zat warna alam tadi bisa menempel dengan baik kepada kain tadi. Macam-macam motif batik Depok yang saya kerjain ada beberapa ya. Gongsi bolong yang sudah populer, yang menjadi ikon tetap batik Depok. Ya ini variasinya ini. Lalu ada penari topeng Cisala. Ini budaya yang sudah tua, cikal bakalnya budaya Betawi. Ini topeng Cisala ini tarian yang sudah dilestarikan juga. Nah, penari topeng Cisala ini juga suka saya kaitkan dengan budaya Depok ya. Jadi ini ada pencak silat Depok ini juga kesenian. Nah, ini makanya kenapa saya seneng bercerita, inilah budaya Depok. Ini ada gongsi bolong, ada tari topeng, dan ada pencak silatnya ini. Lalu ada yang terbaru dari saya adalah apukat Miki yang sedang digalakkan di Depok ya, yang terdapat di Beji pembenian pembibitannya. Ini apukat Miki ini. Ini daunnya. Di belakang kebetulan di rumah juga ada apukat gitu. Ini ada jembatan Panus. Ini juga warisan dari zaman Belanda. Jembatan Panus sudah dengar kan ya di sana ini juga cukup tua. Ya ini sebagian motif-motif kami. Batik Depok ini bukan baru ya. Ya dikatakan baru dibandingkan dengan kota-kota lain. Kita berharap anak-anak muda ini mengenal batik Depok. Syukur-syukur bisa membantu mensosialisasikan batik Depok untuk lebih yang luas lagi. Agar warisan budaya tak benda ini tidak hilang, tidak musnah, dan adik-adik kalian-kalian yang akan meneruskan dari warisan ini. Dari setiap tetes ukiran motif yang terbentuk, kita belajar tentang ketelitian, kesabaran, dan cinta terhadap tradisi. Batik Puri Ambari menjadi bukti bahwa budaya tidak akan luntur selama ada yang mau menjaganya.
Dari Depok, saya Siti Mesya Putri untuk Melipir. Demikian rangkaian informasi yang telah kami hadirkan hari ini. Sepanjang liputan, tim Lipir terus berupaya menyajikan informasi yang aktual, ringan, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nabila Ayu, mewakili seluruh tim redaksi, pamit undur diri. Dan inilah proses di balik layar Melipir. Sampai jumpa. Halo, nama gue Fahri Ahmad. Gue bisa dipanggil Fahri. Dan gue adalah produser di media Titik Fokus ini. Oh wow. Gue biasa disebut sebagai produser yang mengesalkan oleh teman-teman redaksi Titik Fokus. Ya. Terus keluh kesah gue selama perjalanan mencari berita ini adalah kita tidak memiliki peralatan yang memadai. Terus teman-teman yang unresponsif, jarang berdiskusi. Kemudian harapannya itu untuk program selanjutnya kita lebih bisa berdiskusi kembali bersama-sama, nggak cuma di WA, tapi seperti ini nih. Teman-teman di belakang ini kita lagi rame ngumpul. Gitu. Dadah. Halo, nama gue Nabil Ayu, biasa dipanggil Ayu, dan di project kali ini gue ditugaskan sebagai editor dan juga news anchor. Keluh kesah gue sebagai editor itu merasa terpressure karena teman-teman di kelas tuh jago-jago banget ngeditnya, terus jadi kayak aduh gimana nih gitu. Terus kalau sebagai anchor masih kurang berpengalaman gitu. Terus juga di editor ngerasa waktunya terlalu cepat buat ngedit gitu, karena jaraknya tuh kayak seminggu gitu dan harus di-review. Udah sih itu aja kalau kesahnya. Kalau buat harapannya, kalau misal grup ini berlanjut sampai semester selanjutnya, harapannya semoga bisa lebih kompak lagi, lebih lebih akrab lagi, terus juga bisa memproduksi hasil-hasil karya jurnalistik yang lebih baik lagi. Dah, bye-bye. Halo, nama gue Mesya, biasa dipanggil Mei. Di sini job desk gue sebagai reporter di berita feature. Nah, keluh kesah dari job desk gue ini ya, di grup tuh banyak yang jarang respon, terus juga susahnya nyari berita feature. Itu susah banget, kita bahkan udah ngecek lokasinya, ternyata tutup padahal deadline juga udah mepet. Akhirnya dapat backupan tuh di batik Puri Ambari kayak gitu. Terus kesan-pesannya, harapannya lupa guys, sorry. Harapannya semoga di project selanjutnya, semester selanjutnya bisa lebih bagus lagi, bisa lebih kompak lagi, bisa lebih mantep lagi. Bye. Halo, nama gue Galuh Retno, biasa dipanggil Galuh, nggak punya nickname. Jadi di sini job desk gue sebagai reporter soft news sama penulis naskah waktu di berita feature. Keluh kesahnya selama ngerjain tuh lebih ke waktu itu kan waktu tag liputan soft news itu di Blok M ya, lumayan jauh juga. Waktu itu kita tagnya habis kelas, terus kayak bawa motor ke situ lumayan capek. Terus gue harus acting lagi sebagai reporter di sana, itu lumayan capek sih. Terus kalau buat job desk penulis naskah, nggak ada keluh kesah yang gimana-gimana banget sih, cuman waktu itu sempet ganti naskah kayak 3 kali mungkin, soalnya kita mutusin buat nyari liputan yang lainnya gitu. Terus itu aja sih. Kalau buat harapannya, kalau misalkan nih nanti kita satu kelompok lagi di semester-semester selanjutnya, gua harap ya kita bisa ngevaluasi diri sendiri aja sih buat teman-teman sekelompok sama diri gue sendiri. Gitu aja.
Bye-bye. Halo, nama gue Iklima Saida Tunisa, biasa dipanggil Iklima atau Iklim. Di sini gue sebagai campers di media Titik Fokus. Terus kalau kesah selama ini mungkin udah jelas banget ya teman-teman gue jelasin. Mungkin lebih ke harapan aja sih ya. Harapannya gue pengen ke depannya tuh kita makin kompak, terus komunikasinya makin baik juga. Terus juga saling support, tapi dari sekarang juga udah saling support. Intinya harapannya ke depannya lebih bagus lagi, terus menghasilkan karya-karya yang bagus dan bisa dipublikasikan dan bisa jadi suatu penghargaan bagi kita tersendiri. Terus juga karena gue closingan nih, gue pengen ngucapin terima kasih kepada teman-teman gue yang lainnya atas kerja samanya. Mungkin ada beberapa kali kita berantem, beberapa kali kita banyak cekcok lah gitu. Tapi kita tetap profesional, kerjain job desk kita masing-masing. Intinya kompak terus. Dan kalaupun nanti ada project lagi, sampai jumpa di project dan karya kita, yaitu media Titik Fokus. Gue mau ajak kalian ngeliat keseruan kita selama di lapangan. Gas kan? Aku sih, maaf.